Oke, puji Tuhan hari ini tanggal 22 Maret tepat di bulan Maret 2026 kita boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya kali ini eh, yang Kak Sintanya nggak bisa gabung karena sakit. Eh, Tetap terus belajar firman Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, waktu yang baik, kita belajar, kita sekutu dalam kebenaran firman Tuhan untuk menjadi tuntunan yang baik bagi kehidupan kalian, kehidupan kita semua di masa muda. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini oleh kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui sarana Zoom ini Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, menambah iman kami, membangun wawasan yang baik dan membuat kami semakin kenal dekat dengan Tuhan hari demi hari. Kami serahkan segala fasilitas yang ada untuk menunjang dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya, hari-hari ini eh, kita memasuki minggu sengsara atau minggu menjelang Pasca. Minggu sengsara yaitu masa-masa menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Jadi bukan hanya ada perayaan Nyepi, bukan hanya perayaan Idul Fitri hari kedua ya, tapi bertepatan dengan itu ya kita orang Kristen memasuki masa-masa minggu sengsara. Minggu sengsaranya itu eh, kurang satu minggu lagi ke depan, kemudian minggu berikutnya masuk minggu Pasca. Minggu sengsara adalah minggu yang dihitung adalah menjelang Yesus disalibkan. Yesus mengalami penderitaan di kayu salib. Dan akan kita peringati dalam bentuk Jumat Agung, kemudian dirayakan dalam bentuk Pasca kebangkitannya. Kita akan belajar eh, beberapa hal seputar peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ada satu pembelajaran yang dikenal di kalangan gereja yaitu 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Biasanya di sekolah-sekolah juga sudah pernah diajarkan. Pernah enggak Nelva belajar ini? Pernah, Pak. Di mana? Sekolah apa gereja? Apa di mana? Di Dan guru agamanya pernah menyampaikan. Di mana? di di gereja, Pak. Gereja. Ya. Akan membongkarnya kembali, mengungkapkannya lagi, supaya menjadi kekuatan iman yang baik bagi kita semua. Mungkin ada insight-insight atau sisi-sisi yang berbeda dari yang diajarkan, menemukan sisi-sisi baru, kebenaran-kebenaran yang bukan menentang, tapi mungkin ada hal baru yang kita temui. 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ya, karena ada 7, kita akan bagi dua. Ini pertemuan pertama. Langsung saja di pengantar. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dicatat ada 7 perkataan yang diucapkannya. Dan itu dirangkum dari berbagai kitab Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, Tuhan Yesus mengucapkan ini. Yang sama ya dilewati jadikan satu. Mungkin ada yang diucapkan yang sama di kitab ini, tapi yang berbeda itu ada 7. Perkataan Tuhan Yesus tersebut menggambarkan situasi terakhir Tuhan Yesus sebelum kematiannya. Sebelum pada akhirnya ada kata-kata yang menyampaikan bahwa dia akhirnya mati di kayu salib. Ada 7 kata. Perkataan Tuhan Yesus inilah yang menjadi teladan bagi kehidupan Kristen saat ini. Di kata terakhir memang ada perkataan Tuhan kepadamu aku serahkan nyawaku. Setelah itu dia mati. Itu kan bagian dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan utama, 7 perkataan yang disepakati oleh gereja bahwa ini adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia akhirnya mati di kayu salib. Kita belajar yang pertama, Lukas 23 ayat 34. Nelva, bacakan.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang terkenal di kayu salib. Dan sampai hari ini kalau orang berbicara tentang pengampunan, selalu mengutip kata-kata Tuhan Yesus ini. Bahwa Tuhan Yesus sendiri mengampuni orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Eh, Dulu waktu saya kecil, saya sempat berpikir, loh, kenapa pakaian Tuhan Yesus harus diundi untuk membagi? Saya mengira bahwa pakaian Tuhan Yesus itu dirobek-robek sampai hancur, terus dibagi-bagi. Lalu bagi-bagi ya buat apa kan kain. Ternyata jubah Tuhan Yesus, pakaian Tuhan Yesus itu utuh, masih bagus, masih baik. Karena Tuhan Yesus pakai eh, baju yang memang masih baik. Karena itu kalau dirobek ya akan sayang sekali. Karena itu orang-orang prajurit Romawi undian, ya, dibuat undi. Ayo, siapa yang berhak dapat pakaiannya dari orang yang disalibkan ini. Karena itu kalau ada kata apa kalian membaca membuang undi untuk membagi pakaiannya, itu kalian jangan heran bahwa sebenarnya pakaian Tuhan Yesus itu utuh. Jadi tidak disobek-sobek, ya dibuang undi, dibuat undian. Siapa yang berhak menerimanya, jadi menerimanya utuh. Itu jubah Tuhan Yesus. Ya, yang pertama Tuhan Yesus mengucapkan itu adalah disebut sebagai perkataan pengampunan. Ketika di kayu salib, Tuhan Yesus masih sempat-sempatnya mengucapkan pengampunan. Padahal yang menyakiti siapa? Orang terdekat. Orang terdekat itu contohnya yang kita tahu ada nama Yudas Iskariot. Orang terdekat yang paling tahu siapa Tuhan Yesus, di mana dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yudas Iskariot, orang terdekat. Sampai dia yang mengkhianati, dia tahu. Dia membawa prajurit Romawi tangkap. Nah, di mana Tuhan Yesus eh, berada, bukan bersembunyi ya. Pokoknya di mana Tuhan Yesus ada, dia yang paling tahu. Orang terdekat. Kemudian juga yang menyakiti siapa? Orang-orang yang sudah pernah ditolong. Orang-orang yang pernah ditolong juga termasuk yang menyakiti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menggotong kayu salib, kan di sekitar kiri kanan di jalanan, kalau saat kita ada banyak orang yang mengolok-olok. Lah, padahal bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang pernah disembuhkan. Ini juga orang-orang yang pernah dikasih makan dari 5.000 orang dan sebagainya. Pokoknya orang-orang yang pasti pernah mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus. Orang-orang yang pernah ditolong. Tapi ketika Tuhan Yesus dihukum seperti itu, mereka tidak membela, mereka diam aja, mereka bahkan. Kemudian siapa yang menyakiti Tuhan Yesus? Para prajurit Romawi yang tidak berurusan apapun. Mereka nggak kenal Tuhan Yesus, menganggap Yesus adalah pelaku kriminal. Dia menyakiti Tuhan Yesus, dicambuk, dipukul, dihantam, disuruh dipaksa memikul kayu salib yang berat. Jaraknya itu 30 kilometer dalam perjalanan menuju ke bukit. Bukit apa ya tempat Tuhan Yesus disalibkan? Niko, tahu enggak? Apa nama bukit tempat Tuhan Yesus disalibkan? Ingat? Bukit Golgota, Pak. Ya, Bukit seringkali disebut Bukit Tengkorak. Itu berada di luar kota Yerusalem, dan itu penuh perjalanan yang berbisa. Kalau jalan biasa saja terasa jauh, apalagi sampai tong kayu yang berat. Ya, banyak orang yang menyakiti Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, sudah dipasang di kayu salib, Tuhan Yesus mengampuni dengan berkata, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dulu saya berpikir loh, masa nggak ngerti yang diperbuat? Kan tahu ini mengolok-olok, ini mencambuk dan sebagainya. Tapi artinya apa? Dalam hati mereka, mereka tidak tahu bahwa ini salah. Dalam motivasi mereka, mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah satu kekeliruan. Tapi pengampunan Tuhan Yesus tidak bersyarat. Semua diampuni kesalahan yang diperbuat mereka. Jadi tidak lagi diingat-ingat. Ketika Tuhan Yesus mengampuni, tidak menyebutkan kesalahan mereka.
Wah, ini orang ini yang sudah saya kasih makan baik-baik. Oh, orang ini sudah saya bawa kemana-mana ternyata menjual saya atau siapapun. Tidak. Tapi dia menganggap mereka tidak mengetahui kesalahan mereka. Ah, Yudas ini nggak ngerti yang dia lakukan. Ya sudahlah, saya mengampuni dia. Atau orang-orang ini yang ngolok-ngolok aku, mereka nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Sudahlah, saya ampuni. Atau siapapun orang yang memukul prajurit Romawi, mereka nggak ngerti bagaimana saya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia terima untuk disakiti, tapi dia mengampuni. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengucapkan perkataan pengampunan. Nah, ini ada gambaran salib, Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat pada diri. Sini ada orang Romawi, terus di sekitar itu ada orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Ya, ini gambarannya sudah disalibkan. Tapi dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat pada diri. Diskusi yang pertama, apa kata-kata penguatan saya pertama, beranikah kita mengampuni orang yang menyakiti kita, padahal dia sudah pernah kita tolong, tapi justru melukai hati kita. Ini memang situasinya tidak mudah. Kita orang Kristen diajar untuk mengampuni. Kalau mengampuni orang yang eh, apa namanya berbuat kesalahan yang mungkin sekali dua kali ya wajar. Tapi seringkali kita ini sakit hati justru oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Sekali lagi kita justru seringkali dilukai oleh orang-orang yang dekat dengan saya. Termasuk orang yang masih terus belajar untuk hal ini. Tidak mudah, tapi saya terus berproses. Mengampuni orang yang menyakiti kita, kita sudah ditolong, tapi menyukai. Kita terus belajar, karena figur Tuhan Yesus adalah figur yang terbaik. Kita mengampuni. Mengampuni itu artinya bukan berarti kita menyetujui kesalahannya. Misalkan seseorang berbuat salah pada Niku atau pada Nerva. Kita mengampuni, bukan berarti kita setuju dengan yang dia lakukan. Tapi kita tidak mau lagi untuk punya perasaan sakit terhadap orang tersebut. Misalkan ada orang berbuat jahat ke saya. Ketika saya mengampuni, bukan berarti saya menyetujui kejahatannya. Tapi satu kali saya harus mengambil keputusan bahwa saya tidak mau lagi mengalami luka terhadap orang itu. Jadi ketika bertemu orang itu ya sudah saya anggap biasa, tapi saya bukan berarti setuju dengan yang dia lakukan. Atau kalau mungkin saya tidak mau menemui, ya tidak apa-apa, tapi saya tidak mau ada perasaan yang luka lagi di dalam saya. Karena kita pun juga harus punya pemikiran yang bijak. Artinya apa? Kalau sudah disakiti sekali, dua kali, beberapa kali ya, kita tentu harus mengambil langkah. Bukan membenci, tapi bagaimana menghindari itu. Sama seperti ketika kalian naik motor lewat satu jalan, di satu jalan itu ada bebatuan, nah, ya, lubang-lubang batu, dan kalian terpeleset jatuh. Ya, ketika besoknya tentu kalian tidak akan lewat jalan berlubang itu lagi. Kalian akan memilih jalan yang lain berputar atau berhati-hati menghindari supaya tidak terkena lubang itu. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu sakit lagi, tidak perlu jatuh lagi di lubang yang sama. Diskusi yang pertama, kita sharing, pernahkah kalian mengalami mengampuni orang yang bersalah sama diri kalian? Orang lain yang bersalah dalam arti eh, dia ini sudah pernah ditolong, kalian sudah pernah berbuat baik kepada dia, ternyata melakukan kesalahan, kejahatan, atau ditolong ternyata malah mengkhianati, ditolong malah berbuat yang tidak semestinya. Apakah kalian pernah mengalami? Saya termasuk yang beberapa kali. Artinya apa? Ada orang, anak yang saya bantu, saya dukung, kasih keuangan. Tapi ternyata sudah didukung, meninggalkan saya. Dan juga membuat hal yang jelek tentang saya. Padahal saya sudah mendukung dia sepenuh-penuhnya dengan sebaik mungkin. Keuangan ya, apapun juga.
sampai semua yang terbaik disediakan. Tapi satu kali saya tidak boleh mengalami sakit hati hal ini terus-menerus. Saya lepaskan pengampunan dalam kepala saya supaya tidak timbul luka di dalam diri saya. Kalau timbul luka itu kan jadi nggak nyaman, mau ngapa-ngapain. Nelva, pernah mengalami situasi kamu dijahati oleh orang yang kamu ini pernah berbuat baik sama dia? Pernah Pak, kayak lebih ke dibikin sakit hati aja sih sama teman dekat gitu. Terus perasaannya sih yang pasti sedih sih, pertama kecewa gitu. Walaupun berat buat mengampuni, tapi lama-lama bisa terbiasa sih buat maafin. Ya, gitu ya. Tanggal pengampunan itu adalah seperti kita ini punya luka, jatuh luka harus kita diobati. Tapi kan kita nggak perlu jatuh di tempat yang sama. Obati supaya kita tidak sakit lagi. Kalau Niko, pernah ada situasi orang lain yang kamu pernah berbuat baik, tapi ternyata dia berbuat sebaliknya ke dirimu. Kenapa? Hmm. Kayak eh temeniku banyak lah kayak yang suka iseng. Kadang juga isengnya juga berlebihan. Tapi Niko nggak ambil pusing kayak baper atau ya Hmm. udah biarin aja lah. Dimaklumin aja gitu. Emang kayak gitu kali dia lakuannya. Ya, ya, setelah kita bisa ambil posisi seperti Niko, ya artinya kita memahami orang lain. Memahami itu apa? Ya sudahlah, kita pada satu titik memang orang itu seperti itu kalau dia berbuat atau bercanda atau apa, sudah tidak usah terlalu dipikirkan, yaitu hal lebih baik supaya diri kita tetap aman. Atau kalau pada sisi lain ternyata benar-benar membuat kita terluka, ya kita mungkin sementara waktu menghindari dulu, supaya jangan sampai hati kita juga ikut-ikutan rusak. Jadi seperti yang dialami oleh Nelva juga, itu tidak ada masalah satu kali mau. Ya, tapi yang diambil langkah oleh Niko itu juga tepat. Apa memahami, itu istilahnya memahami ya sudah memang dia seperti tadi. Ya mau bagaimana, memang sifatnya. Cuma kan lebih baik kita yang harus menjaga jarak supaya kita tidak diperlakukan yang salah terus. Ya, itu Tuhan. Sharing pertama, poin pertama yaitu Tuhan Yesus mengucapkan perkataan pengampunan di saat situasinya menyakitkan dia, di saat situasinya tidak menguntungkan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau bagaimana? Dia sudah disalibkan, dia sudah dalam keadaan apa disiksa. Nah, sebelum disalibkan disiksa, diolok-olok. Mau mengucapkan apa tidak bisa. Sudah dia terima situasinya sampai ketika disalibkan dia berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Bapa ampuni mereka. Yang kedua, Lukas 23 ayat 43. Niko, tolong bacakan. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, ini adalah kalimat yang juga populer, juga sudah banyak dikenal, yaitu diucapkan oleh penjahat yang ada di salah satu sisi Tuhan Yesus. Saya kok belum menemukan dia ada di sebelah kanan atau kiri, tapi banyak ahli teologi, orang-orang yang belajar firman Tuhan itu menganggap dia ada penjahat di sebelah kanan. Jadi kitab ya penjahat di sisi Yesus, gitu. Walaupun tidak disebutkan kanan atau kiri. Cuma ya sebagai hal yang baik dianggap dia ada di sebelah kanan Yesus. Karena kanan kan hal yang dianggap baik. Kiri dianggap hal yang jahat. Saya penjahat di salah satu sisi atau di sisi kanan Tuhan Yesus. Sebelumnya yang penjahat yang di samping kiri kanan ini, yang di samping kiri berkata, katanya kamu anak Allah, turunlah dari situ, dari salib ini, buktikan dirimu. Tapi penjahat yang di sisi kanan berkata,
Jangan begitu. Kita ini memang layak dihukum. Dia tidak layak dihukum. Sampai yang penjahat di sisi kanan berkata, Yesus, kalau engkau sudah di surga, ingatlah kepada. Nah, Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Pembelajaran yang kedua itu Tuhan Yesus menjamin keselamatan penjahat yang bertobat. Nah, kita kan nggak tahu namanya. Tapi secara tradisi, ya kita memang tidak ada. Tapi secara tradisi diketahui bahwa ada dua nama. Yang satu namanya Gestas yang menghujat. Nah, saya gampangnya menyebut yang menghujat ya. Menghujat itu yang tadi itu yang bilang bahwa turunlah dari situ kalau memang kamu adalah. Saya nggak menyebut yang kiri dan kanan karena memang di Alkitab tidak ada. Tapi yang mempermudah justru menghujat. Yang satu lagi yang bertobat namanya Dismas. Kalau di Katolik akhirnya disebut sebagai Santo Dismas, penjahat yang bertobat. Penjahat yang mengaku Yesus sebagai raja selalu digambarkan sebagai orang yang bertobat di detik-detik terakhir. Anugerah Tuhan Yesus memang tidak terbatas. Dia mau mengampuni sekalipun di akhir hidupnya. Dia mengampuni seorang yang berdosa sekalipun di akhir hidupnya. Bahkan dijanjikan untuk ditempatkan di Firdaus. Firdaus itu taman yang indah di kerajaan surga. Jadi, ibaratnya rumah ya, atau kerajaan, atau istana. Firdaus itu tamannya. Kenapa kok dikatakan bahwa aku bersama dengan engkau di dalam, bahwa engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus ya? Karena penjahat ini bertobat di detik terakhir. Dia tidak melayani Tuhan Yesus, dia tidak ikut Tuhan Yesus sejak awal, tapi di akhir hidupnya dia berkata bahwa eh, ingatlah aku kalau engkau sampai di surga. Tuhan Yesus menempatkan di Firdaus, tidak di tempat yang semestinya, tidak di rumah yang kekal, tidak di kerajaan surga yang di dalamnya. Firdaus, yaitu di tamannya saja. Taman yang indah, ya tidak apa-apa ya, baik ya, untung-untungan. Karena dia tidak bertobat di awal dan tidak sempat melayani Tuhan, ya dia tidak dapat mahkota seperti Rasul Petrus, seperti Rasul Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain. Dia dijanjikan untuk ditempatkan. Hanya tinggal di taman, ya menikmati keindahan, tidak memperoleh rumah yang kekal. Demikian juga kalau ada orang yang dalam akhir hidupnya dia kepepet akhirnya tempat terima Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan mau menyelamatkan dia, ya dia ditempatkan di tidak dapat rumah, ya tempat yang bagus juga di Firdaus. Ada seorang penyanyi reggae terkenal, namanya eh, Bob Marley. Pernah mendengar nama Bob Marley, Nico? Kayak pernah dengar, Pak. Bob Marley ini penyanyi reggae yang terkenal. Ya tentu penyanyi reggae kehidupannya ya dia sembarangan. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Lagunya terkenal No Woman, No Cry. Gak ada wanita, gak ada tangisan. Dia menghujat Tuhan Yesus. Pokoknya kehidupannya semaunya sendiri, penuh dosa. Tapi di akhir hidupnya, dia bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, banyak yang mengatakan bagaimana nanti dia kehidupan dia. Nah, kalau memang Tuhan Yesus mau menerima pertobatannya dalam kebaikan Tuhan Yesus, ya dia diterima. Meskipun ya dia tidak memperoleh rumah, tidak memperoleh mahkota karena akan tidak melayani Tuhan. Dia ditempatkan di Firdaus. Firdaus adalah tempat untuk apa? Ya ruang tunggu atau tempat yang taman yang baik. Di situ dia menikmati hanya sampai di situ. Beda dengan kita yang mengenal Tuhan Yesus, kemudian kita melayani Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita setiap hari baca firman Tuhan, berdoa, Tuhan memberikan upah bagi kita. Tapi orang-orang yang ya, menerima Tuhan Yesus di detik terakhir dia di Firdaus. Bayi yang mati ketika dia baru dilahirkan ya dia. Atau siapa lagi? Orang-orang yang pada akhir hidupnya dia mengatakan terima Tuhan Yesus, ya jadi Firdaus. Nah ini ada gambaran
Tuhan Yesus disalibkan di tengah, yang kiri dan kanannya adalah penjahat. Penjahat di salah satu sisi Yesus mau bertobat dan mengakui Yesus sebagai Raja. Nah, ini digambarkan Tuhan Yesus menoleh pada orang yang bertobat itu. Ingatlah aku kalau kamu ada di kerajaan surga dan kamu ada sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama dengan aku ada di Firdaus. Karena dia mau mengakui Yesus sebagai Raja, Tuhan Yesus memberikan dia pertobatan untuk masuk kerajaan surga. Quote yang kedua, kata-kata penguatan dari saya. Gunakan kesempatan hidup sebaik mungkin untuk mengasihi Tuhan. Jangan menunggu kesempatan terakhir. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan tersebut. Sekali lagi, selama masih ada kesempatan, masih muda, masih punya usia, masih punya tenaga, masih punya waktu yang banyak, gunakan kesempatan hidup sebaik mungkin untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Jangan menunggu kesempatan terakhir. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan tersebut. Saya kenal seorang yang sudah sakit-sakitan, terus berkata, nanti Pak Oki kalau saya sudah sehat saya akan melayani Tuhan. Saya berkata, bis kamu sehat dulu lah, jangan mikir untuk melayani Tuhan. Dan ngapain buat janji tapi dia sudah sakit. Waktu sehat nggak mau melayani Tuhan. Begitu sakit janji mau melayani Tuhan. Nah, buat apa ya? Tuhan ya nggak mau pusing dengan orang sudah sakit, mau diapakan. Nah, belum tentu nanti kalau sehat dia akan melayani Tuhan. Karena itu saya sampaikan, Anda sembuh dulu saja. Jangan mikir yang lain. Nggak lama ternyata dia meninggal dunia. Ya, itu kan hanya sekedar kata-kata menghibur karena saya yang menjemput. Sekali lagi ketika masih ada kesempatan, masih muda, masih punya waktu, masih punya umur yang baik, masih punya uang bahkan, kalau yang punya uang lebih, gunakan kesempatan hidup sebaik mungkin untuk mengasihi Tuhan Yesus. Jangan menunggu kesempatan terakhir. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan tersebut. Oh, nanti saja. Kan seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Dia mati, sebelum mati dia bertobat, dia dapat tinggal di Firdaus. Ya lumayan, tidak apa-apa di Firdaus. Nanti saja. Nah, belum tentu ketika kita nanti mati, terus kita ingat Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam kejahatan. Meskipun masih muda, oh, tiba-tiba saja mengalami kematian lebih awal. Kita nggak sempat bertobat. Nah, kan nggak ada gunanya. Ya. Bagaimana menurutmu tentang pendapat ini? Lebih baik berbuat dosa sepuasnya, nanti menjelang meninggal baru bertobat, kan pasti masuk surga juga. Orang ketika bertobat, terima Tuhan Yesus, dia menyadari kesalahannya. Tuhan mengampuni dalam kebaikan Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Lebih baik berbuat dosa sepuasnya, nanti menjelang meninggal, baru bertobat. Menurut Eva bagaimana pendapat ini? Eh, nggak apa sih, Pak. Karena harusnya kita bertobat jauh sebelum kita meninggal gitu. Nah, baik bertobat jauh sebelum meninggal. Ya karena meninggalnya kan kita nggak tahu kapan. Kalau menurut Miko bagaimana? Lebih baik berbuat dosa sepuasnya, nanti menjelang meninggal baru tobat, kan juga masuk surga. Kocak sih Pak. Kayak harusnya tuh kita tuh bertobat jauh sebelum ajal kita menjemput kita gitu. Karena kan nggak ada yang tahu kan kapan hari kita menjelang akhir kita gitu. Kita nggak tahu. Jadi ya harus berjaga-jaga karena Tuhan udah pernah ngingetin gitu, berjaga-jagalah gitu, Pak. Iya, benar sekali, puji Tuhan. Nah, yang pertama kita nggak tahu kapan kita hari meninggal, kapan kita meninggal. Meninggalnya tiba-tiba, harus nggak sempat bertobat bagaimana. Berapa hari yang lalu,
hari apa Bu? Hari Kamis menjelang Lebaran. Ada satu keluarga itu dari Gorontalo, 5 orang atau 6 orang. Mereka mudik ke Jawa Tengah, kota Klaten, lewat tol. Kurang 3 kilometer sudah nyampe rumah. Mereka kecelakaan tunggal, nyetir mobilnya bagaimana, membuat terbalik. Semua yang ada di dalam mobil itu satu keluarga meninggal dunia. Ada video di rumah orang yang seharusnya dikunjungi. Mereka sudah diselimuti kain, dijejer di tempat tidur. Ya kan ya kasihan orang yang dikunjungi. Jadi berduka. Langsung 6 orang meninggal. Langsung hari raya yang kurang 1 hari jadi suasana duka. 6. Dan 6 kalau menguburkan kan juga nggak mudah juga. Nah, itu terus kalau seperti itu situasinya nggak tahu kapan meninggal, bagaimana bertobat. Misalkan orang sedang sakitnya sudah parah sekalipun, ya belum tentu dia berpikir untuk bertobat. Kalau tiba-tiba ketika sakit sudah nggak sempat bicara, artinya apa? Dalam situasi apapun, baik kita bertobat atau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di masa Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Karena itu kan ada lagu eh, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini melayani Tuhan selagi masih kuat. Nah, ada satu situasi mungkin kita sudah tidak kuat lagi untuk melakukan yang terbaik. Ya, puji Tuhan. Pembelajaran yang ketiga. Masuk berikutnya di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Melva, enggak tolong bacakan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, ada kata-kata murid yang dikasihnya ini adalah Yohanes, Rasul Yohanes yang menulis kitab Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes, saudaranya Yakobus. Kemana-mana kan ada 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Yohanesnya adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi seringkali Yohanes menulis dengan kata-kata murid yang dikasihnya. Dia tidak menggunakan kata saya. Jika Yesus melihat ibunya dan saya, ya, ya, karena itu kan kitabnya dia sendiri. Dia berkata murid yang dikasih. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada Yohanes dan juga Maria, ibu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Maria, ibunya, "Ibu, inilah anakmu," yaitu Yohanes itu. Dan juga kepada Yohanes itu, "Ini ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa maksudnya? Yang pertama ada penghargaan dari Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus berkata kepada Maria untuk mau menerima Yohanes sebagai anak. Yang dianggap sebagai ganti Yesus ini. Sebaliknya Yohanes pun juga supaya mau menerima Maria sebagai, karena kan Maria merasa kehilangan sekali, kehilangan Tuhan Yesus sebagai anak secara fisik ya, secara fisik, anak secara fisik. Dan dikandung dia, ternyata harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus memberi penghiburan bahwa terimalah Yohanes sebagai anak. Dan Yohanes pun juga menerima Maria sebagai ibu. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus mau bertanggung jawab pada kehidupan Maria. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus itu menghargai Yohanes. Kalau kalian tahu, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, masih diadili. Murid-murid Tuhan Yesus itu melarikan diri, meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus menyangkal, terus yang lain ada yang melarikan diri. Ada ayat berkata, sejak saat itu murid-muridnya melarikan diri. Mereka takut kalau dianggap sebagai murid Yesus. Tapi siapa yang setia? Hanya satu orang, yaitu Yohanes. Artinya apa? Sampai detik terakhir, Yohanes masih ada dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mau setia dengan Tuhan Yesus, Dia akan menyediakan penghargaan yang tak terduga, menyediakan berkat dan penghargaan yang tak terduga. Kalau kalian mau setia dengan Tuhan Yesus sampai detik terakhir, sampai saat terakhir hidup kalian, Tuhan Yesus akan menyediakan berkat bagi kehidupan kita dan kita dihargai oleh Tuhan Yesus.
melebihi dari yang lain. Nah, ini ada gambar. Tuhan Yesus berpesan pada Maria dan Yohanes, murid yang dikasih ini. Hanya Yohanes yang hanya sampai saat terakhir ada di dekat Tuhan Yesus ketika disalib. Dan Tuhan Yesus pun berkata bahwa terimalah Maria, inilah ibumu. Sekarang ini mulai saat ini. Maria, dia menghargai keberadaan Yohanes yang terus setia sampai detik terakhir ada di dekat Tuhan Yesus. Dan dia akan anggap Maria sebagai ibunya, sebagai seorang yang eh, dia harus berbakti menggantikan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes kan juga merasa bahwa siapa saya kok saya harus menerima atau menganggap bahwa Maria ibu dari guru saya, sebagai orang tua saya sendiri. Itu adalah penghargaan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau Tuhan Yesus sudah sedemikian setia dengan kita, masa sih kita mau meninggalkan dia? Kalau Tuhan Yesus sudah demikian baik, setia sama kita, masa kita mau meninggalkan dia? Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus nggak ada masalah, Tuhan nggak butuh kita. Tapi ketika kita meninggalkan dia, justru kitalah yang akan kesulitan dalam kita. Karena itu, jangan pernah kehilangan kesetiaan kita sama Tuhan Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Dia sudah setia sama kita. Dia akan memberikan yang terbaik. Dia tidak akan, artinya itu tidak akan tutup mata. Ketika kita setia sama Tuhan Yesus, dia akan menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Pertanyaan atau diskusi sharing kita berupa perenungan. Apakah kamu mau setia mengikuti Yesus dalam kondisi dan situasi apapun juga, bahkan saat situasinya tidak menyenangkan? Kalau Niko, bagaimana jawabanmu? Mau, Pak. Biasa, setuju. Nelva, apa mau setia mengikuti Tuhan Yesus dalam kondisi dan situasi apapun juga, bahkan saat situasinya tidak menyenangkan sekali? Mau, Pak. Ya, setuju. Ini komitmen kita di masa muda. Ya, saya juga ingat Yohanes ini adalah satu-satunya dari 12 murid Yesus. Ya, 11 lah. Kalau yang Yudas kan akhirnya mati bunuh diri. Dari 11 murid Yesus yang tersisa, hanya dia yang matinya itu meninggal di masa tua. Yang lain kan meninggal dianiaya, meninggal dipancung, ada yang Thomas itu sampai ditarik oleh kereta dari sisi kiri dan kanan. Jadi tangan kanan dan kaki kanan ditarik di kereta kuda sebelah sana, kaki kiri dan tangan kiri ditarik kereta kuda sebelah sana lagi. Jadi terpecah. Ada banyak orang-orang murid Yesus yang mati karena dianiaya. Ya memang nggak salah, itu memang karena mereka mati dengan membela iman dalam Tuhan Yesus. Yohanes yang matinya usia tua, tapi dia juga mengalami penganiayaan. Dia diikat di sebuah tiang, ya sama seperti disalib. Di bawahnya ditaruh penggorengan wajan, penggorengan besar, dibakar api dari bawah. Dia harus digoreng hidup-hidup. Tapi anehnya, sekalipun digoreng hidup-hidup, Yohanes tidak mati. Ya, tidak mengalami kematian, dia masih aman. Akhirnya dia dilepaskan, dia dibuang di Pulau Patmos. Di sebuah pulau, dia tinggal di situ, diasingkan di situ. Di situ dia mendapatkan penglihatan yang merupakan kita kenal dengan nama Kitab Wahyu. Dia meninggal akhirnya dalam usia tua, situasi yang uh, lebih baik dari yang lain. Dalam tanda kutip lebih baik dari yang lain. Bukan berarti yang lain tidak baik, tapi dia lebih baik dari teman-teman meninggal di usia tua. Mengapa? Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus sayang pada Yohanes. Karena Yohanes juga sampai detik terakhir tidak meninggalkan Yesus. Memang yang lain pada akhirnya ketika Tuhan Yesus bangkit kumpul lagi. Tapi kan mereka sempat jadi nelayan lagi, sempat meninggalkan pelayanan. Tuhan Yohanes sampai detik terakhir ada di sisi Tuhan Yesus. Akhirnya dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan hadiah yang tidak terduga dari Yesus.
Bahkan ketika hari matinya, dia meninggal dalam kondisi yang memang kondisinya sudah mengalami penganiayaan pun dia Tuhan membela dia. Nah itu ketika kita setia dengan Tuhan Yesus, Tuhan juga setia dengan. Jangan sampai dengan kesetiaan. Sharing terakhir dari Matius 27 ayat 46. Niko, minta tolong bacakan. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini juga kata-kata Tuhan Yesus yang terkenal. Salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ada ayat lain menuliskan Eloi, lama sabachthani. Tapi orang-orang di sana karena merasa tidak terlalu dengar, Tuhan Yesus kan disalib di atas, dan di bawah mendengar, oh itu manggil Elia. Tidak, tidak memanggil Nabi Elia. Tapi dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika itu langit gelap dan Tuhan Allah Bapa membiarkan Yesus. Mengapa biarkan? Supaya Tuhan Yesus menggenapi rencana dalam hidup. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia merasa ditinggalkan sendirian oleh Bapa di sorga. Hal ini menandakan bahwa Tuhan Yesus menanggung kehidupan kita yang mengalami ditolak oleh orang lain. Seberapapun sakitnya kita ditolak dan dikecewakan oleh orang lain, difitnah, disalahpahami, disalah mengerti. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung bagi kita di kayu salib. Tuhan Yesus menanggung kesendirian supaya apa? Kita tidak perlu merasa sendiri. Tuhan Yesus menanggung sakit hati supaya kita tidak perlu sakit. Tuhan Yesus mengalami ditolak lebih hebat, lebih menyakitkan. Kita mungkin pernah mengalami atau mungkin satu kali mengalami situasi ditolak sangat-sangat, tapi Tuhan Yesus lebih dulu ditolak oleh orang lain supaya apa? Memahami bahwa sakitnya ditolak itu sehingga kita tidak akan sendirian mengalami. Nah ini ada gambar Tuhan Yesus berseru pada Bapa di sorga. Eli, Eli, lama sabachthani, dia memandang ke atas. Mengapa engkau meninggalkan? Meninggalkan dalam arti bahwa rencana Tuhan dalam hidup dia harus tergenapi. Rencana agung dari kerajaan surga harus digenapi. Sama seperti ketika Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini lalu atau berlalu atau hilang dari hadapan, atau dia nggak perlu mengalami penderitaan, tapi kan harus mengalami juga. Karena itu kerajaan surga Bapa meninggalkan dia supaya rencana itu tergenap. Karena itu kan ketika di akhir Tuhan Yesus berkata, kepadamu kuserahkan nyawa. Karena tidak ada yang bisa membunuh Tuhan Yesus. Kecuali Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Kata-kata yang berikutnya, yang terakhir atau quote yang keempat, dia mengalami ditolak, dilecehkan, dan dihina. Supaya kita tidak merasa sendiri ketika mengalami. Sebab Tuhan Yesus sudah lebih dulu menghadapi. Kita ditolak oleh orang lain, diremehkan karena kita tidak punya uang, kita ekonomi yang tidak baik, atau kita nggak punya kemampuan yang baik, wajah kita tidak bagus, atau kita tidak punya talenta yang seperti orang lain, tolak, dilecehkan, dan sebagainya. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalaminya. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dalam hidup kalian sejauh ini, apakah pernah mengalami ditolak atau disendirikan oleh orang lain? Saya terlalu sering karena keluarga saya atau latar belakang dari ekonomi yang tidak mampu, keuangan tidak begitu baik, sehingga seringkali saya tidak dilibatkan bermain oleh teman-teman saya, atau tidak dilibatkan dalam kelompok-kelompok tertentu, karena eh, ekonomi atau saya tidak bisa berbuat yang lebih banyak dari yang lain. Sehingga saya ditolak oleh satu kelompok, disendirikan, diajukan, dan sebagainya. Buat saya pernah mengalami masa-masa minder sekian tahun, karena merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa.
Tapi dalam situasi-situasi itu saya mengenal kasih Tuhan Yesus dan saya boleh menjamah, merangkul, eh, memulihkan orang-orang yang dalam situasi yang hampir sama dengan saya. Elva, pernah mengalami situasi kamu ditolak atau disendirikan oleh orang lain, dianggap sepi atau dianggap nggak cocok dahulu? Puji Tuhan belum pernah sih, Pak. Kalau Niko, pernah mengalami situasi ditolak dalam pergaulan atau disendirikan? Pernah Pak kayaknya deh. Soalnya maksudnya tuh kayak orang ini nolak tapi nggak tahu kayak di depan kayak so asik gitu tapi di belakang kayak nolak juga. Jadi kayak ya berarti mereka nggak suka gitu. Ya, tapi kelihatan kalau ternyata memang nggak suka ya. Iya Pak. Ya, sudah apa-apa. Dalam situasi tertentu mungkin Tuhan izinkan kan mengalami situasi tersebut. Ya, tapi percayalah bahwa kalian tidak sendiri. Tuhan Yesus selalu bersama kalian, bersama kita semua. Dia sudah menanggungnya bagi kita di masa-masa ketika dia mengalami penderitaan di salib. Oke, nah, selesai untuk sharing hari ini. Elva bisa tutup doa? Bisa, Pak. Ya, Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan Ibu sertai dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkumpul dalam konseling sederhana ini. Tuhan yang mengajar kami bahwa untuk kami selalu bisa mengampuni Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Oki juga yang telah mengajari kami dan membimbing kami. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap yang Pak Oki kerjakan. Jadi, Tuhan Yesus, dalam tubuh kami serahkan juga seluruh kegiatan kami hari ini. Dan kita Yesus, amin. amin. Tuhan. Nah, oke, terima kasih Niko Nelva. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.